مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, ada seorang sahabat yang sangat belia, usianya baru 16 tahun, kemudian diberikan amanah oleh Umar bin Al-Khattab sebagai staf ahli kekhilafahan pada saat itu. Dialah Ibnu Abbas, atau biasa disebut dengan panggilan yang lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Al-Hashimi. Dia adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sepupu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab memberikan kepercayaan yang begitu berat kepada seorang pemuda yang masih sangat belia, usianya 16 tahun, disebabkan karena keilmuannya. Para sahabat memberikan gelar kepada Abdullah bin Abbas dengan gelar Al-Habru wal Bahru, yaitu tinta dan lautan, disebabkan karena luasnya keilmuannya. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan, andaikan usia Ibnu Abbas menyamai atau sama dengan usia kita, maka sesungguhnya tidak ada sahabat di antara kita ini yang menyamai keilmuannya kecuali 1/10 saja. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh keteladanan dalam hal ilmu yang bisa kita pelajari dari Abdullah bin Abbas adalah dia seorang pemuda yang sangat gemar mencari ilmu dari sumbernya langsung. Suatu hari dia datang ke rumah sahabat untuk mendengarkan hadis yang didengar oleh sahabat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke rumahnya, kemudian rumah sahabat itu tertutup pintunya. Kemudian Abdullah bin Abbas tidak mengetuknya. Dia menunggu sampai penghuni rumah itu keluar. Ketika penghuni rumah keluar, dia bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa engkau tidak mengetuk pintu?" Abdullah bin Abbas mengatakan, "Aku datang ke sini untuk mendengarkan hadis yang kau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sahabat mengatakan, "Kenapa engkau tidak mengutus utusan saja? Nanti aku sampaikan kepadanya dan dia menyampaikan kepadamu." Ibnu Abbas mengatakan, kalau aku bisa mendengarkan hadis itu dari orang yang pertama yang mendengarnya dari Nabi, kenapa aku harus mendengarnya dari orang yang kedua dan orang yang ketiga? Bukankah ilmu itu dijemput? Bukankah ilmu itu dicari? Bukan ilmu itu yang mendatangi kita? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwa pada masa kehilafahan Islam, khususnya di Khulafaur Rasyidin, Umar bin Al-Khattab memberikan kepercayaan kepada seorang pemuda tanpa melihat usianya, tapi disebabkan karena keilmuannya. Yang kedua, Abdullah bin Abbas sangat menghormati ilmu dan menghormati guru, sehingga dia tidak mengandalkan kekerabatannya dengan Rasul sebagai jalan instan untuk mendapatkan ilmu. Dia yang mendatangi guru. Beliau mendatangi guru karena beliau mengetahui betul bagaimana sabda Nabi, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan motivasi untuk mendapatkan ilmu itu sebagaimana apa yang ditunjukkan atau yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.